Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Muhammad Erik dengan NIM 21030151132. Saya ada berada pada kelas 3A. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dengan NFA dengan M3 move kita transisikan, kita move ke NFA tanpa M3 move. Baik. Nah, di sini pada dasarnya kita memakai dengan 5 tuple, yang mana key adalah himpunan state dan M3 di sini adalah himpunan simbol. Kemudian ada transisi adalah fungsi transisi itu tersendiri, S adalah start atau state awal atau initial state. Kemudian ada final, ada F itu untuk final state atau state akhir. Baik, di sini ada contohnya. Jadi teman-teman, di sini ada key 0 yang mana kita start dari sini key 0 M3 closure, key 0 membaca M3 closure yang mana hasilnya key 1 ketika membaca A yang hasilnya key 2, berarti dia bukan final state. Kemudian kita ke key 1 membaca B adalah key 3, yang mana key 3 ini adalah ya betul final state itu sendiri. Nah, di sini ada tabel transisinya. Baik, ketika himpunan key 0 ini membaca A itu tidak ada, key 0 membaca B itu tidak ada, key 0 membaca entry closure itu ada key 1. Kemudian ada key 1 membaca A ada key 2, key 1 membaca A key 2, key 1 membaca B ada key 3, key 1 membaca entry closure tidak ada. Begitupun dari key 2 membaca A itu enggak ada, key 2 membaca B enggak ada, key 2 membaca entry closure itu enggak ada, key 3 membaca A itu kosong, key 3 membaca B itu kosong, key 3 membaca entry closure itu tidak ada. Jadi ketika kita sudah mengetahui tabel ini, jadi kita langsung mengetahui sedikit, kita paham nih bahwasannya key 1, key 2, key 3 itu tidak mempunyai entry closure. Seperti itu. Jadi kita langsung pindahkan bahwasanya entry closure dari FSA tersebut nih, dari FSA ini, jadi entry closure key 0 itu adalah key 0 dan key 1. Nah, entry closure itu jadi balik lagi ke dirinya sendiri dan ke hasilnya. Jadi key 0 ini entry closure, terus habis itu dia entry closure-nya ke key 1. Jadi key 0 dan key 1. Entry closure dari key 1 yaitu key 1 tersendiri, karena dia nggak ada membaca key 1 ini tidak ada membaca entry closure, jadi pada dirinya sendiri. Begitupun juga dengan key 2, key 3. Key 2 ini ketika ada entry closure-nya itu adalah key 2 itu tersendiri, key 3 adalah entry closure-nya itu diri dia sendiri. Baik, kita langsung ke JVAC. Nah, baik, kita di sini key 0, key 1, key 2, key 3. Key 0 key 1 ini kita baca entry closure, key 1 ke ini ada kita baca A, ini ke sini kita baca B. Oke. Baik, ketika sudah seperti ini, kita juga jangan lupa untuk memasukkan start atau dan juga final state-nya. Jadi kalau seperti ini kita input pun nggak bisa, karena belum ada startnya. Kita inisial atau startnya kita masukin, di sini kita finalnya kita masukin, baru kita input. Ketika key 0 nih, kita kan dari startnya itu kan key 0 ini ya. Ketika key 0 kita coba tes untuk membaca A. Nah, ini masih key 0, ketika baca A jebret nggak ada. Ayo lo. Nah, ya seperti itulah. Jadi karena key 0 ini tidak ada membaca A, jadi langsung gagal atau error. Ketika kita coba nih, kita baca E, set. Nah, benar, key 0 membaca entry closure adalah key 1, benar. Tapi dia tidak sampai ke final state. Jadi kita harus sampai final state biar hasilnya true atau enggak error. Nah, seperti entry closure berarti baca B. Kita gini, kita dari key 0 dari start kita baca entry closure, hasilnya adalah key 1. Key 1 ngebaca B, hasilnya key 3. Nah,
Ketika sudah hijau seperti ini berarti kita sudah berhasil atau programnya tidak error. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di contoh ini sudah sedikit bisa dipahami. Dari sini key 0 ketika membaca A. Berarti entry closure transisi entry closure key 0 membaca A. Entry closure transisi key 0 key 1 membaca A. Ya, karena entry closure-nya key 0 ini adalah key 0 dan key 1, berarti key 0 key 1 ketika membaca A adalah key 2. Jadi hasilnya di sini ada key 2. Jadi kita coba lihat pada tabel transisinya, key 0 ketika membaca A nggak ada. Key 0 ketika membaca A ada key 2. Jadi di sini sudah benar. Lanjut ke key 0 membaca B. Key 0 ketika membaca B, ini entry closure transisi entry closure-nya key 0 berarti ketika membaca B, berarti entry closure transisi key 0 dan key 1 key 0 key 1 membaca B, yaitu 3 key 3. Kita lihat di sini key 0 ketika membaca B nggak ada, key 1 ketika baca B ada key 3. Baik, kita lanjut lagi ke key 1. Key 1 entry closure transisi entry closure key 1 adalah membaca A. Hasilnya adalah key 1 itu sendiri. Ya, kita melihat dari sini key 1 entry closure-nya adalah key 1 itu tersendiri kan. Jadi key 1 ketika membaca A hasilnya key 2. Nah, benar kan? Key 2. Di sini key 2. Baik, kita lanjut lagi ke ketika key 1 membaca B, berarti entry closure transisi entry closure ya key 1 baca B, key 1 itu tersendiri. Key 1 itu tersendiri ketika membaca B hasilnya 3 key 3. Key 1 baca B berarti key 3. Baik, benar. Ketika key 2, nah di sini key 2 ketika membaca A, entry closure transisi entry closure-nya key 2 membaca A adalah key 2 itu tersendiri. Nah, key 2 membaca A itu 0. Key 2 baca A 0. Baik. Benar kan? Ya, betul. Baik, kita lanjut. Key 2 membaca B. Entry closure transisi entry closure key 2 membaca B berarti key 2. Key 2 entry closure-nya berarti key 2 itu tersendiri. Nah, key 2 ngebaca B 0. Key 2 ngebaca B memang benar 0. Oh ya, benar. Di sini 0. Key 2 baca B enggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Key 3 ketika membaca A. Entry closure transisi entry closure-nya key 3 adalah key 3 itu tersendiri. Nah, entry closure transisi key 3 baca A adalah 0. Key 3 baca A 0. Kita lihat, ya betul, key 3 ketika membaca A itu 0. Oke, kita lanjut lagi. Key 3 ketika membaca B. Key 3 ketika membaca B, entry closure transisi entry closure key 3 adalah key 3 itu tersendiri. Key 3 ketika membaca B 0. 0. Ya betul, key 3 ketika membaca B 0. Seperti itu teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya key 0 ketika membaca A berarti key 2, key 0 ketika membaca B key 3, key 1 ketika membaca A key 2, key 1 ketika membaca B key 3, key 2 ketika membaca A 0 atau false, key 2 ketika membaca B 0. Ketika key 3 membaca A 0, key 3 ketika membaca B 0. Baik, seperti inilah diagramnya. Alurnya ketika kita sudah gambarkan. Jadi key 0 ketika membaca A key 2. Kita lihat key 0 ketika membaca A key 2. Nah, benar. Key 0 ketika membaca key 0 ketika membaca key 3, key 0 ketika membaca B adalah key 3. Key 0 baca B key 3. Ya, betul. Terus kemudian key 1 ketika membaca A key 2, key 1 baca A key 2, key 1 ketika membaca B hasilnya key 3. Ya, key 3. Kita lihat. No, benar. Terus kemudian ada key 2 ketika membaca A. Key 2 ketika membaca A kagak ada nih. No, 0. Berarti key 2 enggak ada. Begitupun key 2 ketika baca B itu juga tidak ada. Key 3 baca A nggak ada, key 3 baca B itu
itu pun juga tidak ada. Baik teman-teman, kita langsung aja ke gflap-nya. Gflap. Nah, find automate. Oke, kita di sini kita key 0, key 1, key 2, key 3. Baik. Kita tarik di sini. Oh, bukan di sini. Jadi ini langsung ke sini. Itu bacanya A. Terus ini ke sini itu bacanya B. Ini ke sini itu bacanya A. Ini ke sini itu bacanya B. Baik teman-teman, seperti inilah gambarannya. Nah, jangan lupa teman-teman untuk masukin startnya biar bisa dimulai. Ini start, ini final state-nya. Oke, ketika kita coba nih ya, kita taruh sini. Nah, ketika key 0 baca A itu hasilnya memang key 2, yang benar. Coba key 0 ketika baca A, ya betul, key 2. Oke, lanjut. Kita mau nyari sampai ke final state-nya nih. Berarti kita tinggal masukin variabel B, yang mana langsung menuju dari kita ketika start langsung ke key 3. Nih, apakah benar ketika key 0 masukin B itu hasilnya key 3? Kita coba aja. Seret. Oh, benar. Ya, seperti itulah teman-teman, ketika key 0 masukkan B hasilnya adalah key 3, dan key 3 ini tersendiri adalah final state. Oke teman-teman, begitulah hasilnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.